Oke, sekarang kita akan ke materi aplikasi hukum Newton tentang gravitasi. Hukum Newton tentang gravitasi. Nah, oke. Nah, misal ini ada planet nih. Nah, ada planet. Kalian anggap dah magnet dah. Ada positif dan negatif. Nah, kira-kira apa yang terjadi kalau ada magnet? Maka akan terjadi saling tarik menarik. Nah. Ya. Ini yang satu dan dua. Berarti di sini adalah R 12, di sini R 21. Maka akan terjadi saling tarik menarik. Nah, semakin dekat jarak benda itu, maka tarikannya juga akan semakin besar. Contohnya adalah kalau magnet itu semakin kalian dekatkan, maka gaya tariknya juga akan semakin besar. Nah, dan sebaliknya, kalau magnet itu kalian jauhkan antara magnet satu dengan magnet yang lain, misalnya dia berbeda dia berbeda kutub, maka gaya tariknya akan melemah. Nah, oleh karena itu, misalnya ada sebuah planet ini yang sangat jauh, maka gaya tariknya dengan bumi juga akan lemah. Sementara kalau kita misalnya bumi dengan bulan, kenapa bulan itu tidak pernah menjauh padahal matahari itu lebih besar? Seharusnya kalau kita pikir secara logika, gaya tarik matahari itu lebih besar dari gaya tarik bumi. Tapi kenapa bulan itu tetap ada di samping bumi? Karena jarak bumi dan bulan itu lebih dekat dengan jarak bulan ke matahari. Makanya bulan itu selalu berada di samping bumi. Nah, oke. Nah, untuk ini kita ke hukum Newton dulu. Saya ajarkan kalian kita untuk mencari rumus lah. Kita cari rumusnya sekarang. Seperti yang kita ketahui, W itu kan sama dengan M kali G. Nah, M kali G. Nah, dari mana dapat M kali G ini? Misal gini. Nah, ini kalian ini. Ini bumi nih, bumi. Nah, ini kalian nih. Nah, ini M. Ini massa. Nah, kalau saya tembang berat massa ini, berat massanya itu akan W sama dengan M kali G. Itu beratnya. Sementara untuk hukum gravitasi, hukum rumus gaya gravitasi Newton itu F sama dengan G. Ini M ya, massa bumi ini M kecil per R. Nah, ini rumus untuk gaya gravitasi bumi. Nah, sekarang saya tanya, mana yang benar? Rumus yang ini atau rumus yang ini? Nah, dua-duanya benar. Cuman kalau rumus yang W sama dengan M kali G ini, gaya berat ini, dia cuma berlaku di bumi. Kalau kalian nimbang diri kalian, cukup M kali G. Nah, bagaimana dengan rumus ini? Rumus ini juga bisa dipakai, hasilnya akan sama. Cuma rumus ini berlaku juga di bulan, di semua planet. Nah, kalau yang rumus yang ini cuma berlaku di bumi aja. Karena gravitasi bumi itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, sementara kalau di bulan gravitasinya kan beda, sehingga apa yang kita pakai untuk mengukur berat kita, pakailah rumus gaya gravitasi Newton ini. Nah, inilah yang dinamakan rumus gaya gravitasi Newton universal. Rumus universal gaya gravitasi Newton. Nah, jadi ini untuk menghitung gaya berat universal, berlaku di semua planet. Oke. Nah, di mana M ini adalah massa benda dan M besar ini adalah massa planet, dan R ini adalah jari-jari planet, dan G ini adalah ketetapan universal gravitasi. Oke, saya taruh keterangannya. F ini adalah
gaya berat, atau boleh gaya gravitasi, boleh. G ini konstanta, besarnya itu 6,67 kali 10 pangkat min 11. M ini masa M1 lah, masa ini dalam bentuk kilogram ya. Bisa nggak kita pakai? Baik, kita lanjutkan. Nah, tentang M1 sama M2. Nah, sekarang bisa nggak ini, bisa kita umpamakan antara bumi dengan bulan. Jadi kalau kita ingin menghitung gaya gravitasi antara bumi dan bulan, bisa saja nanti M1 ya ini adalah bumi dan M2 nya adalah bulan. Boleh dipakai antara planet satu dan planet yang lain. Nah, dimana R ini adalah jarak antara M1 dan M2. Nah, nih. Oke. Itu caranya ya. Nah, inilah hukum gaya gravitasi Newton. Nah, sekarang kita akan menghitung percepatan gravitasi. Menghitung percepatan gravitasi planet. Oke, sekarang saya tanya kalian, percepatan gravitasi bumi itu berapa? Nah, dari SMP kita sudah diajar percepatan gravitasi itu kan G sama dengan 9,8 kan meter per sekon kuadrat, atau G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kalian tahu nggak dari mana datangnya angka ini? Nah, ternyata angka ini didatang dari hasil ini. Karena seperti yang kita ketahui kan, W itu sama dengan M kali G. Nah, sementara gaya gravitasi itu G M per R kuadrat. Nah, kalau kita ingin pakai M ini adalah massa benda dan G ini adalah gravitasi bumi yang ini. Nah, itu hasilnya akan sama jika kalau saya masukkan nilai G yang tadi konstanta gravitasi, M ini adalah massa bumi atau massa tempat kita menimbang, dan M ini adalah benda yang ini, dan R ini adalah jari-jari bumi atau jari-jari planet. Maka hasil kalau kita hitung hasilnya akan sama dengan yang ini, sehingga W sama dengan F. Nah, kalau saya tuliskan di sini M kali G nih, M kali G, terus ini G M per kuadrat. Ada yang bisa dicoret ya? Ada ya. Nah, sehingga G itu sama dengan G M per R kuadrat. Nah, ini rumus apa? Nah, inilah yang dinamakan rumus percepatan gravitasi universal. Nah, kalau kalian masukkan G, masukkan massa bumi, masukkan jari-jari bumi, nanti ketemunya ini 9,8 sama 10. Nah, misalnya kalian ingin mencari gravitasinya bulan, berarti cukup kalian taruh massa bulan sama jari-jari bulan. Nah, tinggal dibagi, masukkan ke rumus ini, ketemu nanti percepatan gravitasi di bulan. Nah, kalian sadar nggak kalau kita belajar geografi, di sana kan sudah tertera gravitasi matahari ada, gravitasi Saturnus ada, gravitasi bulan ada, padahal mereka astronot belum pernah nyampe ke sana. Nah, kita astronot cuma bisa nyampe ke bulan, bahkan Mars pun belum pernah ke sana. Cuma yang dikirim itu berupa robot. Nah, terus bagaimana caranya untuk mengetahui gravitasi di planet tersebut? Nah, caranya adalah dengan menggunakan rumus yang ini. Tinggal dicari masanya, dicari jari-jarinya, masukkan ke rumus. Nah, kita akan mendapatkan percepatan gravitasi di planet tersebut. Nah, sehingga data-datanya dapat kita dapatkan. Oke, paham ya? Nah, sekarang misalnya kita contoh soal lah. Langsung contoh soal. Biasanya nanti soal di gravitasi ini itu berupa perbandingan. Saya buatkan kalian dua contoh soal biar kalian paham. Yang pertama untuk gravitasi, misal saya buatkan dalam bentuk gambar aja ya. Misalnya ini M1, ini M2.
4 lah, 4 meter lah misalnya kan. M1 sama dengan 4 kg. Terus ditanyakan. Nah, misal yang tak dicari gravitasi. R ini kita hitung dari pusat ke pusat ya. Nah, apa rumusnya? F sama dengan G M F kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan. Kalau kalian dapat kalkulator, cukup tulis aja G, nggak usah masukin angkanya. Kecuali kalau memang yang ditanyakan misalnya di pilihan ganda itu dia pakai angka bulat, berarti masukkan G sama dengan 6,67 kali 10 pangkat minus 11. Tapi kalau dia berupa IC, berbentuk G aja, nggak usah masukkan. Nah, M ini berapa? M ini udah 4, M2 2, R kuadrat berapa? 4 kuadrat. Nah, F sama dengan G, dan bisa dicoretnya kan? Sehingga di sini 3, di sini 3, 4. 2 bagi 4 berapa? Setengah, berarti setengah B. Nah, berarti ini jawabannya. F sama dengan setengah B. Nah, di sini. Kalau kalian paham? Alhamdulillah kalau kalian paham. Nah, untuk soal yang kedua. Nah, biasanya nanti kalau di ujian nasional ya, bukan cuma di sini, bentuk soalnya kayak gini. Ada misalnya di sini bumi. Nah, kayak gini. Misalnya di sini O, di sini A, ini B, ini F, ini R. Nah, nanti biasanya di soal itu kalian disuruh mencari tentukan perbandingan gravitasi di A dengan di B. Nah, perbandingan gravitasi A dengan gravitasi di B. Nah, seperti yang kita ketahui, atau gini dah, GA banding GO, GB banding GO. Nah, oke. Nah, caranya gimana? Oke, perhatikan. Ini yang paling sering keluar. Kalau bisa saya katakan ini hukumnya wajib keluar. Bukan sunnah lagi, wajib. Kalau tentang hukum Newton gravitasi ini rumus soal yang seperti ini tuh wajib keluar. Nah, makanya kalian harus perhatikan baik-baik. Nah, caranya gimana? Nah, oke, yang ini dulu ya, yang A, B, C. Yang A dulu. Perhatikan. Pertama, kalian harus tahu dulu rumusnya. Rumusnya kan gini, G sama dengan G M per R kuadrat kan? Nah, kalau yang ditanya GA banding GB, caranya gini. GA GB. Nah, yang di depan itu yang jadi atas sama dengan, nah, tulis rumus yang ini G M. Nah, A, kalian lihat kan ini GA kan, berarti dia tingginya di sini, sementara kita ngitungnya dari bawah, berarti dari sini ke sini ada berapa R? 1, 2, berarti 2R. Nah, 2R per G M. Nah, GB ini ada berapa R? Coba kita hitung. 1, 2, 3. Berarti per 3R. Ada yang bisa dicoret nggak? Ada yang bisa dicoret? Nah, ini kan G-nya sama nih. G-nya sama, M-nya sama, R-nya sama. Jadi yang tersisa tinggal apa? Sama dengan 1 per 2 kuadrat 1 per 3 kuadrat. Nah, di bawah ya. Sehingga GA per GB sama dengan 1 per 4 dibagi 1 per 9. Kalau dia seperti ini tinggal kali silang aja, berarti 9 per 4. Sehingga GA banding GB itu sama dengan 9 banding 4. Oke. Mudah kan? Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut untuk soal yang B. Oke, di sini aja. Nah, oke, di sini GA banding GO.
sehingga G M A nya berapa? A nya kan di sini, berarti berapa R? Ada 2 R, berarti 2 R kuadrat. G M O nya berapa? Dari sini ke sini ada 1 R, berarti R kuadrat. Ada yang bisa dicoret, ada G, nah R, nah sehingga menjadi 1/2 kuadrat, 1/1 kuadrat, sehingga GA banding GO sama dengan 1/4 dibanding 1/1. Nah sehingga GA banding GO sama dengan 1/4 atau GA banding GO sama dengan 1 dibanding 4. Nah, mudah kan? Nah, sehingga jawabannya seperti ini. Oke, kita lanjut ke yang C. Ini yang B nih. Yang C. GB banding GO. Nah, GB per GO sama dengan G M per RB itu ada berapa R ini? 1, 2, 3, ada 3 R. Jadi per 3 kuadrat. Oh, ada berapa R? Ada 1. Ada yang bisa dicoret? Nah ini ya, G nya bisa dicoret, M nya bisa dicoret, R nya bisa dicoret, sehingga sisanya tinggal 1/3 kuadrat, 1/1 kuadrat, sehingga sama dengan 1/9 dibagi 1/1, sehingga GP ber GO sama dengan 1/9 atau GB banding GO sama dengan 1/9. Oke, mudah kan? Nah, saya rasa kalian bisa untuk menjawab soal-soal besok. Nah, nanti meet-nya sampai sini, materinya sampai gravitasi ini. Oke, untuk soal nanti akan saya kirimkan dengan menggunakan file gambar ya. Nah, semoga kalian bisa menjawab soalnya besok dan semuanya dapat 100 agar nilai kalian naik. Oke ya, sekian. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya channel ini berkembang dan saya juga yang buat menjadi lebih semangat. Oke ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.